Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gangguan elektrolit, asam, dan basa. Nah, gangguan elektrolit, asam, dan basa itu dianalisis dengan analisis gas darah, dibedakan menjadi 3 jenis gangguan, yaitu asidosis metabolik, alkalosis respiratorik, dan asidosis respiratorik. Nah, untuk yang asidosis metabolik merupakan penurunan pH akibat produksi asam endogen, laktat, dan asam keton, kehilangan bikarbonat, diare, dan akumulasi asam endogen, gagal ginjal, dan RTA tipe 1. Dari pemeriksaan dari anamnesis, asidosis metabolik itu ditandai dengan adanya sesak nafas, diare berat. Kemudian pernafasan kusmaul, edema konjungtiva pucat, kulit kering, dan lemas. Nah, analisis gas darahnya biasanya ini pH-nya itu rendah, PaCO2-nya rendah, HCO3-nya rendah. Selanjutnya, alkalosis metabolik. Jadi, alkalosis metabolik ini ditegakkan melalui pemeriksaan analisis gas darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan peningkatan pH, HCO3, dan diikuti peningkatan pH CO2 akibat kompensasi respiratorik berupa hipoventilasi. Alkalosis ini biasanya disertai dengan gangguan lainnya seperti asidosis respiratorik atau alkalosis metabolik. Patofisiologi dari alkalosis terbagi dalam 2 fase, yaitu fase inisiasi dan fase rumatan. Fase inisiasi akan memicu penumpukan HCO3, sementara fase rumatan merupakan keadaan ginjal yang gagal mengekskresi HCO3. Secara fisiologis, ginjal akan meretensi HCO3 dan mengekskresi H- sehingga ketika hipovolemi, defisiensi klorida, kalium yang disertai penurunan fungsi ginjal. Hipovolemi ini mengaktifkan sistem renin, angiotensin, aldosteron sehingga meretensi Na dan mengekskresikan kalium. Ekskresi kalium ini menyebabkan hipokalemia yang memicu kompensasi oleh transporter H. Kalium ini berupa peningkatan kalium ini akan menyebabkan reflux kalium dan influx hidrogen intraseluler sehingga menyebabkan peningkatan pH. Nah, alkalosis metabolik ini anamnesisnya bisa ditandai dengan muntah, berat, riwayat penggunaan diuretik, dan NGT. Untuk pemeriksaan fisiknya ada hipotensi ortostatik, turgor kulit menurun, mukosa kering. Analisis gas darahnya dari pH, PaCO2, dan HCO3-nya sama-sama tinggi. Asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik ini disebabkan oleh gangguan paru berat, kelelahan otot pernafasan, gangguan pusat pernafasan. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan peningkatan PaCO2, hiperkapnia, dan penurunan pH, kompensasi peningkatan HCO3 pada asidosis respiratorik kronik lebih tinggi dibandingkan dalam keadaan akut. Manifestasi klinisnya bervariasi bergantung dari derajat berat, durasi asidosis, etiologi asidosis respiratorik, serta ada tidaknya hipoksemia. Berdasarkan durasinya, asidosis respiratorik dibagi menjadi akut dan kronis. Jika akut itu biasanya itu adanya ansietas, dyspnea, perubahan status mental, psikosis, halusinasi, dan koma. Untuk yang kronis, biasanya gangguan siklus tidur, gangguan ingatan, somnolen, perubahan kepribadian,
gangguan koordinasi, tremor, kejang mioklonik, dan asterix. Selain itu, terdapat gejala SSP, nyeri kepala, papil edem, refleks patologis, atau kelemahan otot. Asidosis respiratorik biasanya itu ditandai dengan pH-nya rendah, kemudian PaCO2 dan HCO3 tinggi. Alkalosis respiratorik ini biasanya disebabkan oleh hiperventilasi sehingga menyebabkan penurunan PaCO2, hipokapnia, dan peningkatan HCO3 sehingga meningkatkan pH. Dibutuhkan stimulus yang cukup untuk memicu sistem respirasi untuk meningkatkan keluaran CO2 melebihi produksi jaringan. Pada keadaan akut, hipokapnia akan dikompensasi oleh buffer dalam 2-6 jam. Ginjal melakukan kompensasi dengan menurunkan produksi amonia dan ekskresi asam, sementara dibutuhkan beberapa hari untuk mencapai adaptasi renal sepenuhnya. Nah, manifestasi klinisnya dari alkalosis respiratorik ini bergantung dari etiologi yang mendasari, terlepas dari derajat dan durasinya. Alkalosis akan menyebabkan penurunan suplai darah serebral, penurunan TIK, peningkatan iritabilitas neuromuskular, gangguan irama, kontraktilitas jantung. Berdasarkan durasinya, manifestasi klinis alkalosis bagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Jika akut, adanya pusing, perubahan status mental, kejang, penurunan curah jantung, aritmia, gemetaran, berkeringat, pergeseran ion ke intraseluler, NAK, dan PO. Untuk yang kronik bisa disebabkan parestesi, nyeri dada, sesak, sensasi bernafas tidak lega, dan tetani. Dari alkalosis respiratorik, pH-nya itu tinggi, kemudian PaCO2 dan HCO3-nya rendah.